Setelah ucapnya, suaminya hanya kata minta maaf tanpa mau berkata jujur. Hati Carmila sangat sakit. Bagaimana tidak? Hendra begitu diam tanpa menjelaskan apa alasannya hingga ku membuka suara kembali. Hanya kata itu yang kamu ucapkan, Mas. Apa kamu tak memikirkan perasaan aku istrimu? Ucap Carmila yang memandangnya nyalang Hendra. Aku harus bilang apa yang? Aku akui, aku salah. Aku sudah menikah, dia diam di belakang kamu. Maafkan aku. Lakukan itu hanya untuk bertanggung jawab karena kesalahan. Ucap Hendra lagi. Kesalahan apa, Mas? Apa kamu melakukan itu di belakang aku? Carmila berkata dengan derai air mata. Maaf. Hendra tertunduk lagi. Maaf, aku khilaf. Satu kata lolos dari bibir Hendra. Carmila sudah tak bisa berkata apa-apa. Ucapan suaminya itu bagaikan cambuk yang mematikan. Air mata yang kian membanjiri pipi mulusnya sakit tak berdera. Sekarang pilih aku atau dia, Mas. Ucapnya dengan air mata yang tiada henti. Aku nggak bisa pilih salah satunya. Aku mencintaimu, Carmila. Dan aku juga nggak bisa meninggalkan Vanessa. Bagaimanapun Vanessa mengandung anakku, aku akan berlaku adil kepada kalian. Dan kamu bisa menganggap anak Vanessa seperti anakmu sendiri. Hendra berdiri dingin menghampiri istrinya itu. Diam di situ, jangan mendekat. Jika kamu berat memilih salah satunya, aku akan mundur, Mas. Aku nggak mau dimadu. Jangan harap aku akan menerima anak hasil dari JNA antara kamu dan dia. Apa tidak bisa kamu bertahan sama Mas? Carmila, bukannya kamu sangat mencintai Mas? Mana kata-kata kamu bahwa kamu akan mengabdikan dirimu kepada Mas? Hendra menggebu-gebu. Itu menurutmu kan? Bukan menurutku. Bukannya aku wanita mandul kata ibumu. Bukannya kamu juga memungkinkan anak. Terus jika aku ada di sampingmu, apa kamu akan adil kepada kami? Karena wanita hamil butuh perhatian dan ingin sekali dimanja. Daripada aku terus sakit hati, lebih baik kita akhiri saja, Mas. Aku juga lelah. Ungkapnya untuk yang kesekian kali. Tolong jangan minta cerai. Aku sangat mencintaimu, Carmila. Hendra memohon kepada Carmila. Jika kamu mencintaiku, tak mungkin kamu menduakan aku, bahkan kamu menikah diam-diam. Jika kamu mau bercerai denganku, apa kamu bisa hidup di luar sana? Apa kamu bisa menghidupi bapak kamu? Pikirkan itu, Carmila. Hendra naik pitam. Hahaha, kamu lucu, Hendra. Bahkan aku sudah bekerja sebelum menjadi istrimu. Aku juga bukan wanita bodoh yang hanya menerima uang darimu. Carmila juga tak kalah. Baiklah, jika itu mau kamu, jangan pernah menyesal. Ancam Hendra. Bukan aku yang menyesal, mungkin kamu di kemudian hari, Hendra. Carmila menekankan. Baiklah Carmila, Larasati, mulai detik ini aku menceraikan kamu. Sekarang kamu bukan istriku lagi dan segera angkat kaki dari rumah ini. Ucap lantang Hendra tanpa memikirkan penyesalan di kemudian hari. Terima kasih Mas Hendra. Kamu sudah menjatuhkan talak dan sebentar lagi segera urus perceraian kita. Carmila berucap dan menghampiri lemari yang berisi pakaian yang ia dulu bawa dari rumah orang tuanya. Harapan Carmila ternyata salah. Suaminya lebih memilih orang ketiga daripada dirinya. Ia yang berjuang bersama demi membangun istana. Rumah yang ia bangun bersama dan kebersamaan selama ini hanya sia-sia. Setelah mengemas pakaian, ia meletakkan semua apa yang diberikan oleh Hendra, yang uang ATM dan juga perhiasan. Yang Hendra berikan sebagian hadiah selama menjadi istrinya, ia letakkan di atas meja. Hendra hanya melihat istrinya itu mengemas dan meletakkan semuanya. Ia hanya menguji sampai kapan Carmila akan bertahan dengan semua yang ia berikan selama ini. Aku pergi. Jaga dirimu baik-baik. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita. Dan aku harap di masa depan aku tak ingin mengenal kamu lagi, Mas. Ucap Carmila karena sakit hatinya. Baik, akan aku ingat.
Aku akan lihat seberapa bertahannya kamu di luar sana tanpaku. Ucapnya sinis. Semoga saja. Dan jika kebenaran tentang aku, semoga kamu tidak menangis dari Aha. Aku pergi dengan membawa luka dan juga sesuatu yang akan kamu sesali seumur hidupmu. Carmilla melangkah pergi dan hanya membawa tas saja. Padahal Carmilla juga mempunyai tabungan pribadi. Segitu sakit hati kamu, Carmilla, meninggalkan semua yang sudah aku berikan. Apa susahnya menerima madu? Bukannya kamu juga ingin sekali mempunyai anak? Hendra melihat kepergian Carmilla. Carmilla berjalan menyusuri jalan yang sudah sepi. Ia mengambil ponsel di dalam tas untuk menghubungi sahabatnya Naina. Tut, tut, tut. Lama panggilan tak diangkat hingga panggilan terakhir pun diangkat. Halo, ada apa Mil? Malam-malam telepon. Ucap di seberang telepon. Bisa jemput aku nggak? Aku ada di luar rumah. Nanti aku jelasin, ucapnya. Baiklah. Tut, tut. Panggilan diputus oleh Naina sepihak. Dan tak lama, Naina sudah sampai di depan Carmilla. Carmilla langsung memeluk Naina dan menangis sesenggukan. Nai, aku sudah ditalak oleh Mas Hendra. Apa jadi kamu ditalak sama dia? Dasar laki-laki buaya. Ayo, kita ke rumah, udah malam. Lanjut nanti saja, kamu cerita. Naina mengajak Carmilla untuk pulang ke rumahnya. Dan sampailah di depan rumah Naina. Carmilla diajak masuk dan duduk di ruang tamu. Sebenarnya kenapa kamu ada di luar rumah malam-malam, Carmilla? Naina bertanya kepada Carmilla. Aku diceraikan dan diusir oleh Mas Hendra, Nai. Itu alasan Mas Hendra mengusir aku karena ia ingin melihat sejauh mana aku bertahan di ibu kota. Agar aku kembali kepadanya dengan mengemis-ngemis untuk bertahan dengannya. Dan ia tak mau melepaskan wanita itu untukku, Nai. Dengan terisak Carmilla menceritakan kejadian tadi. Sabar ya Mil, kamu pasti bisa. Aku yakin kamu kuat. Tujukan kepadanya bahwa kamu bisa. Naina memberi semangat. Makasih ya Nai. Kalau nggak ada kamu, aku mungkin tak tahu mau kemana. Ia bersyukur mempunyai sahabat seperti Naina yang selalu ada untuknya. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, Mil? Tanya Naina. Aku akan pulang ke kampung dan memberitahu Bapak. Dan setelah dari kampung aku ingin pergi membawa Bapak dan juga calon bayiku pergi dari kota ini. Ucap Carmilla sudah mantap. Ya, aku nggak punya sahabat seroyal kamu dong, Carmilla, goda Naina. Segitu perhitungannya kamu, Nai, sama aku. Carmilla yang mulai tersenyum. Gitu dong, senyum jangan sedih lagi ya. Kasihan dedeknya. Nanti dedeknya ikutan nangis. Godanya lagi. Terima kasih, Nai. Setelah reda meluapkan semua unek-uneknya, Carmilla diajak Naina untuk istirahat malam ini. Sedangkan Hendra setelah mengusir Carmilla begitu bingung, pasalnya Carmilla tak kembali. Padahal ia hanya menggertak saja. Apa aku salah yang mengusir Carmilla dan juga menceraikan dia? Tapi bagaimana jika dia memang benaran pergi? Pikiran Hendra berkecamuk dan mengambil kunci mobil dan mencari Carmilla. Bagaimanapun ia masih mencintai istrinya itu. Ralat mantan istrinya itu. Kamu kemana, Carmilla? Maafkan aku yang gegabah. Seandainya kamu tak memancing emosi aku, juga tak akan mengusir kamu malam ini. Hendra terus mencari Carmilla hingga pagi menjelang. Hendra lupa jika Carmilla punya teman, tapi saking khawatirnya Hendra menjadi lupa. Tak lama ponsel Hendra bergetar menandakan ada yang menelpon. Dan Hendra mengambil dengan semangat, mungkin itu Carmilla yang menelponnya. Dan saat dilihat ternyata Vanessa. Ya, halo, ada apa Van? Hendra mengangkat panggilan dari Vanessa. Kamu kapan pulang mas? Ini udah pagi. Anak kamu ingin dielus kamu. Ucapnya manja di seberang. Aku belum bisa pulang Van, maaf. Nanti gak siangan.
Aku akan jemput kamu untuk berangkat ke kantor bareng. Hendra beralasan, jangan lama-lama, anak kita kangen. Hendra menutup teleponnya yang setiap hari hanya kata manja Vanessa yang sering ia dengar. Hendra menyandarkan punggungnya di kursi kemudi. Aku tahu aku salah, Carmila. Maafkan aku yang tak bisa jujur kepadamu. Aku takut kehilanganmu. Tapi salahku yang saja menceraikan kamu tanpa berpikir lagi. Batin Hendra berkecamuk. Carmila terbangun sengaja, mata yang bengkak. Semalam Carmila menangis. Menangis meratapi nasibnya. Jika bukan tentang pengkhianatan, aku masih bisa memaafkanmu, Mas. Tapi setelah aku tahu kau mengkhianati aku, maaf, aku mundur, aku kalah. Aku juga gak mau berada di antara kamu dan juga dia. Sekarang saja waktumu terbagi. Apalagi nanti jika ia sudah melahirkan, mungkin aku juga yang akan tersisihkan. Monolog Carmila. Mil, kamu udah bangun? Tanya Naina yang sudah masuk ke dalam kamar. Iya, Nai. Makasih ya, udah kasih tumpangan ke aku. Ucap Carmila kepada Naina yang sangat baik padanya. Apa sih, Mil? Kita itu teman. Kamu juga udah banyak bantu aku dan ibu. Naina duduk di samping Carmila. Sarapan yuk. Ibu udah masakin sebelum ibu pergi tadi. Ajak Naina. Apa nggak ngerepotin kamu, Nai? Aku sungkan sama ibu kamu. Carmila merasa sungkan kepada seorang tua Carmila. Alah, jangan dipikirkan Carmila. Aku dan ibu senang kok kamu di sini. Ayo, Naina mengajak Carmila untuk sarapan. Sampailah di ruang makan. Ia dan juga Naina makan dengan hanya lauk sederhana, sayur bening dan juga tempe sama ayam goreng saja. Maaf ya, mungkin makanannya nggak enak. Apa sih, Nai? Ini enak kok. Makasih udah menyiapkan makanan buat aku. Carmila merasa tak enak. Lepas Naina. Jangan bilang begitu, Carmila. Bukannya setiap hari kamu juga yang selalu ngasih makanan ke kami. Ini hanya dapat rejeki ibu masak ayam. Biasanya hanya ada tempe dan sayur doang. Ucap Naina tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kehidupan Naina jauh dari kata layak. Makan seadanya, tapi ibu dan Naina selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Walaupun tak mewah, asalkan bisa makan dan bisa mengganjal perut. Oh iya Carmila, aku juga mau berangkat kerja. Kamu gimana? Gak apa-apa kan sendiri saja di rumah? Tanya Naina hati-hati. Gak apa-apa untuk sementara, aku ada di sini dulu sebelum aku kembali ke kampung. Ucap Carmila dan memaksakan senyumnya. Baiklah, aku pergi dulu ya Mil. Maaf, aku harus tinggalin kamu. Naina merasa kasihan saat mau meninggalkan Carmila di rumahnya sendirian. Iya Nai, kamu kerja Ki. Carmila pun melihat Naina pergi di balik pintu. Kamu beruntung Nai, masih mempunyai ibu yang sayang sama kamu. Aku juga beruntung mempunyai bapak. Aku akan kabarin bapak agar bapak tahu khawatir. Ucapnya sambil masuk ke dalam kamar Naina. Carmila duduk di sandaran ranjang. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi bapaknya. Ia begitu kangen dengan bapaknya. Tut, tut, tut. Halo, assalamualaikum Pak. Ucap Carmila yang menelpon bapaknya dan sudah diangkat oleh bapak Carmila. Waalaikumsalam nak. Tumben telepon bapak, ada apa? Bapak Carmila mengangkat telepon dari anaknya. Alhamdulillah Pak, baik. Pak, kangen. Carmila ingin sekali memeluk bapaknya untuk mengurangi sesak di dadanya. Tumben kangen segala. Bukannya bulan lalu kamu baru pulang nak? Jawabnya bapak Carmila yang tidak biasa. Bapak apa nggak boleh anaknya kangen sama bapak? Ucapku manja. Apa sih yang nggak nak? Oh ya, bapak kerja dulu ya, nanti sambung lagi. Bapak Carmila mematikan sambungan teleponnya. Maafkan aku Pak, aku belum bisa menjadi anak yang berbakti buat bapak. Carmila janji Pak, setelah ini Carmila akan membantu bapak mencari uang. Walaupun aku ada tabungan, tapi itu untuk aku melahirkan dan juga sampai aku bisa bekerja.
Gumam Carmila yang melihat layar ponselnya sudah mati. Sedangkan Hendra merasa malas punah ke rumah orang tuanya. Tapi mau bagaimana? Lagi istrinya mudanya ada di sana dan tadi ia sudah berjanji untuk berangkat bersama. Kamu sudah siap, Yang? Hendra yang turun dan menghampiri Vanessa yang mukanya ditekuk. Kamu kemana aja sih, Mas? Bukannya semalam pulang. Apa kamu masih bersama Carmila? Vanessa dengan tak sukanya lepas Carmila. Iya, Mas masih menjelaskan agar kita hidup rukun dan sama-sama membangun rumah tangga yang bahagia. Bukannya setelah melahirkan kamu masih ingin berkarir. Hendra yang sudah masuk ke dalam mobil. Iya, aku memang berencana begitu. Tapi bukan berarti kamu enak-enakan dengan dia. Pasti kamu habis melakukan itu dengan dia kan, Mas? Selidik Vanessa. Jangan ngaco kamu, Yang. Aku ke sana hanya menjelaskan saja. Jangan terlalu cemburu. Gak baik. Hendra berusaha selembut mungkin kepada Vanessa. Ia tak ingin membahayakan janin dalam kandungan Vanessa. Baiklah, aku percaya. Dan tanggapan Carmila bagaimana? Apa dia menerima aku? Raut wajah Hendra muram seakan mempunyai banyak beban. Carmila, ya mau dan dia pergi semalam. Aku nggak tahu di mana aja sekarang. Bagus deh. Itu artinya aku akan menjadi istri satu-satunya. Dan orang yang dicintai Hendra. Batin Vanessa dan tersenyum licik. Mereka pergi ke kantor di mana Hendra dan Vanessa bekerja. Sebenarnya tak dibenarkan bahwa satu kantor harus menikah. Tapi mereka menutupi pernikahan mereka agar bisa mereka tak curiga. Bahkan mereka saat bekerja sangat profesional. Hai Van, baru datang kamu. Tanya salah satu teman Vanessa yang di divisi yang sama. Iya nih, sedikit terlambat. Ucap Vanessa dan menundukkan bokongnya. Oh ya, aku sering lihat kamu berangkat dan pulang bareng Pak Hendra. Apa kamu punya hubungan dengannya? Selidik teman satu visi Vanessa. Hubungan apa? Kita itu teman dari zaman SMA tahu. Jadi wajah dong, dekat. Vanessa berusaha mengelak. Oh, kirain punya hubungan spesial. Jangan sampai kamu punya hubungan. Sekantor bisa dipecat jika ada yang tahu. Temannya memperingati. Tenang saja. Lagian kita hanya teman, bukan? Vanessa pun memulai pekerjaan. Teman Vanessa merasa curiga dan hanya bisa ia pendam dalam hati.